Hai sahabat, senang Anda sudah mengikuti tayangan video-video saya. Saya yakin Anda sudah like, sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menayangkan video saya yang baru, Anda tidak pernah ketinggalan. Jika video-video yang selama ini Anda tonton boleh memberkati kehidupan keluarga Anda, dengan kerendahan hati, saya memohon Anda berkenan share kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Sengaja video-video saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab yang akan memberikan petunjuk kepada setiap keluarga yang mengikutinya bagaimana mengajar mendidik anak-anak mereka agar kelak hidupnya sukses, bahagia, dan diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, ikuti terus video saya lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Hai sahabat, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Bapak Ibu, hari ini saya mau mengajak Anda untuk memikirkan, merenungkan sebuah judul persahabatan dengan dunia. Persiapkan alat tulis Bapak Ibu sekalian, persiapkan juga Alkitabnya. Saya bacakan lebih dulu satu ayat firman Tuhan yang akan menjadi berkat untuk kita semuanya. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang keempat, berbunyi demikian. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara, yang namanya dunia dan sorga, yang namanya iblis dan Tuhan itu selalu bermusuhan, selalu bertolak belakang. Di dalam bacaan yang baru saja kita baca ini jelas dikatakan, hai kamu orang yang tidak setia. Firman Tuhan langsung menunjuk kepada orang-orang yang dianggap, yang dinilai tidak setia adalah orang-orang yang bersahabat di dalam hidupnya di dunia ini, bersahabat dengan dunia. Nah saudara, inilah yang sulit buat kita manusia yang masih tinggal di dunia ini. Ternyata Tuhan memberikan peringatan. Kalau Anda dan saya di dunia hidup kita ini bersahabat dengan dunia, berarti kita bermusuhan dengan Allah. Kenapa? Karena di situ jelas dikatakan, jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah saudara, apa yang dimaksud di dalam firman Tuhan ini menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan yang masih tinggal di dunia ini menjadi sulit sekali. Kenapa? Karena bukankah Tuhan kami masih tinggal di dunia, tetapi Tuhan peringatkan, kalau engkau bersahabat dengan dunia, berarti engkau menjadi musuhku. Artinya dunia yang maju saat ini, tempat kita hidup ini tadi, sungguh adalah dunia yang sedang menawarkan begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang bisa menjadikan daya tarik yang sangat hebat, sehingga banyak orang yang tinggal di dalamnya itu ingin memilikinya, ingin menikmatinya, sehingga orang-orang yang ada di dalam dunia ini mulai berlomba-lomba bagaimana yang menjadikan kenikmatan yang ada, yang ditawarkan itu boleh dinikmati sebanyak-banyak mungkin, dan itu menjadikan konsep bagi banyak orang, inilah nikmatnya hidup.
Saudara, ada banyak di dalam dunia ditawarkan begitu banyak kenikmatan. Salah satunya tempat-tempat indah untuk kita kunjungi, tempat-tempat makan yang nikmat yang kita bisa datangi, kemudian tempat-tempat yang bergengsi, prestis sekali, yang tidak banyak orang bisa datang ke sana, sehingga semuanya ini telah memancing kedagingan manusia untuk bisa berlomba-lomba masuk di kelas-kelas tertentu. Oleh karena apa? Oleh karena jika kita datang ke sana, ternyata tidak semuanya orang bisa ikut menikmatinya, hanya golongan orang tertentu. Dan saudara, ini seringkali justru memberikan sebuah daya tarik tertentu, sehingga ada begitu banyak orang berlomba-lomba menuju ke sana untuk menunjukkan bahwa aku berbeda dengan kalian. Nah saudara, lihat, kita mesti ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Waktu kita hidup di dunia ini tidaklah panjang. Firman Tuhan memberikan catatan kepada saudara dan saya, umur manusia, usia manusia cuma 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Artinya walaupun kita diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan, dengan umur yang panjang, harinya setiap manusia pulang kepada Sang Penciptanya akan tetaplah tiba. Oleh karena itu, waktu yang singkat, waktu yang sempit ini, apakah kita mau pakai untuk bersahabat dengan Allah atau kita mau pakai untuk bersahabat dengan dunia? Nah, saudara, Yesus Kristus Tuhan menasihatkan kepada Anda dan saya lewat Matius pasal yang ke-6. Saya bacakan ayat 19 sampai dengan ke-24 yang demikian bunyi firman-Nya. Judul bacaannya adalah hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara, Tuhan Yesus memperingatkan kepada Anda dan saya, memang kita masih tinggal di dunia. Otomatis ketika kita tinggal di dunia, kita mesti bekerja. Malu sebagai anak Tuhan jika di dalam kita bekerja kita tidak berprestasi. Tentunya kita juga ingin menunjukkan sebagai anak Tuhan yang memiliki hidup berarti untuk sesama yang lain, memiliki prestasi yang bisa membanggakan Tuhan sebagai Allah yang menjadi sesembahan kita. Sehingga dengan demikian, ketika kita berprestasi, otomatis kita menghasilkan sesuatu yang begitu banyak. Namun Tuhan memperingatkan, ketika engkau mengumpulkan harta, jangan kau mengumpulkan hartamu ada di bumi ini. Kenapa? Karena di bumi ngengat merusak, pencuri datang mencurinya. Tetapi kumpulkanlah hartamu ada di sorga. Nah saudara, artinya apa? Bukan berarti orang percaya, orang Kristen tidak boleh sukses. Justru sukses menjadi salah satu yang diperintahkan oleh Tuhan. Namun ketika saudara sukses, Anda boleh menjadi kaya. Firman Tuhan yang lain telah memperingatkan kepada saudara dan saya, hati-hati, orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang kaya yang telah memilih, memutuskan
untuk mengabdi kepada salah satu tuan, yaitu kepada Tuhan atau kepada Mamon. Nah saudara, orang yang mengabdi kepada Mamon adalah orang yang sukses dan kemudian dia menjadi kaya, tetapi kekayaan yang dia miliki hanya dipakai untuk dinikmati oleh dirinya dan keluarganya sendiri. Mereka menghambur-hamburkan uangnya demi memuaskan keinginan daging mereka, demi keinginan mata mereka, dan mereka berkata, inilah yang namanya menikmati hidup. Mereka menunjukkan bahwa apa yang mereka bisa nikmati belum tentu orang lain bisa sama-sama ikut menikmati bersama dia. Tetapi orang yang bersahabat dengan Tuhan, kekayaan yang dia terima, yang dia peroleh dari berkat Tuhan, itu akan dipakai oleh dia untuk sesuatu yang bermanfaat, untuk orang lain yang mengalami penderitaan, untuk orang lain yang menghadapi kesesakan hidup, sehingga dengan demikian dia menyukakan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Oleh karena apa? Ada begitu banyak orang-orang miskin yang tertekan, yang tertindas di dalam hidup mereka, ditolong oleh Tuhan lewat orang kaya yang setia bersahabat dengan Tuhan itu sendiri. Nah saudara, oleh karena itu bagaimana kita boleh mengumpulkan harta? Di situ dikatakan firman Tuhan, kumpulkanlah hartamu di surga, yaitu dengan kita mau hidup berbagi dengan orang lain yang menghadapi kesulitan di dalam hidup mereka, sehingga lewat apa yang kita lakukan inilah kita menunjukkan bahwa kita lebih memilih bersahabat dengan Tuhan dibandingkan bersahabat dengan mamon atau dengan dunia. Nah saudara, kita masih ingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, hati-hati ya. Di sini dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Orang yang bersahabat dengan dunia, bersahabat dengan mamon, itu selalu terikat hatinya kepada harta yang dia miliki. Dia tidak pernah hatinya terikat kepada Tuhan sebagai sang pemberi harta tersebut. Saudara, bukan berarti orang kaya tidak boleh menikmati hartanya. Bukan itu saudara. Silakan Anda bepergian ke tempat wisata yang bagus. Silakan Anda menikmati makanan yang enak, boleh dinikmati. Silakan Anda melakukan apa saja yang membuat engkau bisa senang di dalam hatimu. Tetapi Tuhan ingatkan sesungguhnya, yang penting hatimu tidak terikat dengan harta benda yang engkau miliki, tetapi engkau tetap mengucap syukur dan hatimu terikat kepada Tuhan sebagai sang pemberi, sehingga lewat keterikatan kita kepada Tuhan, berarti kita bersahabat dengan Tuhan, sehingga dengan harta yang Tuhan sudah percayakan, kita mau pakai semua harta ini untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kesukaan hati Tuhan, yaitu memperhatikan orang-orang lain yang memang oleh Tuhan sengaja dititipkan kepada saudara dan saya, yang diberkati dengan berkat jasmani lebih daripada mereka, agar lewat semuanya itu engkau berbeda dengan orang yang lain, bukan berbeda model dunia. Saya bisa nikmati hotel yang mahal, saya bisa menikmati makanan yang mewah, tetapi orang lain tidak bisa. Itu adalah gaya dunia. Tetapi beda dengan gaya anak-anak yang cinta kepada Tuhan, kita menunjukkan berbeda dengan orang yang lain. Orang yang lain sama-sama kayanya, mungkin lebih kaya daripada saya, tetapi dia tidak bisa berbagi dengan orang lain. Tetapi anak-anak Tuhan yang diberkati dengan kekayaan ini bisa berbagi dengan orang lain. Bahkan kelihatan sekali kasih sayangnya ketika banyak rakyat yang sedang menderita, banyak rakyat yang sedang tertekan. Justru anak-anak Tuhan yang diberkati berkelebihan ini turun untuk menolong, menyambut orang-orang yang sedang menghadapi kesulitan, sehingga dengan demikian dia bukan hanya menyenangkan hati Tuhan, tetapi dia telah memuliakan Tuhan dengan segala hartanya. Tuhan peringatkan, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu.
Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara, ada pepatah yang berkata, dari mata turun ke hati. Artinya apa? Mata kita melihat, otak kita berpikir, kemudian kita mengambil keputusan untuk bertindak. Alkitab memperingatkan kepada Anda dan saya, mata adalah pelita tubuh. Artinya apa? Hati-hati dengan pandangan mata kita, karena kita masih teringat ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Bukankah Tuhan Yesus juga ditunjukkan oleh iblis setan tadi? Inilah kemegahan dunia, keindahan dunia dengan segala gemerlap dan segala isinya. Itu akan kuberikan kepada engkau jika engkau datang menyembah kepadaku. Nah saudara, lihat, iblis sengaja memberikan pencobaan kepada Tuhan Yesus dengan ditunjukkan seluruh isi dunia, segala keindahan dunia dan segala kemegahannya. Di dalam dunia ada keindahan yang Anda bisa nikmati, ada kemegahan yang Anda bisa nikmati, dan juga ada sanjungan yang Anda bisa dapat. Itulah yang ditawarkan oleh iblis kepada Tuhan Yesus. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Hanyalah engkau iblis, karena ada tertulis, hanya kepada Allah saja engkau harus datang menyembah. Nah saudara, lihat, salah satunya daya tarik adalah sanjungan, adalah pujian, adalah pengakuan dari masyarakat secara luas bahwa engkau adalah orang kaya di dunia ini. Engkau adalah orang kaya nomor kesekian di dalam dunia ini. Ini menjadi salah satu daya tarik yang biasanya orang mulai berlomba-lomba untuk mencapai tujuan yang itu. Saya tahun depan kira-kira masuk ranking nomor berapa dan lain sebagainya. Bisa jadi menjadi sebuah motivasi untuk orang-orang tertentu meraih dan berusaha untuk naik ke tingkat yang lebih atas. Saudara, hati-hati ketika engkau melakukan hal seperti itu. Berbahayanya apa? Berbahayanya adalah satu, engkau sudah mengikatkan hatimu terikat dengan harta benda yang ada di dalam kehidupanmu. Engkau bukan sedang mengikatkan hatimu terikat tertambat dengan Tuhan sebagai sang pemberi. Sehingga dengan demikian, tanpa Anda sadari, Anda telah mengambil keputusan bersahabat dengan dunia, sehingga engkau menjadikan Tuhan sebagai musuhmu. Oleh karena itu, nasihat firman Tuhan lewat video saya hari ini adalah bersahabatlah dengan Tuhan dan bermusuhanlah dengan dunia. Walaupun kita sebagai anak-anak Tuhan masih hidup di dunia yang fana ini. Oleh karena apa? Oleh karena dia mengingatkan di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat 15 sampai dengan yang ke-17 mengingatkan kepada saudara dan saya. Lihat apa yang ada di dalam dunia yang saya tadi katakan. Dunia yang semakin maju adalah dunia yang semakin punya daya tarik yang hebat. Di dalamnya ada banyak kenikmatan daging, di dalamnya ada banyak kenikmatan mata, di dalamnya juga ada sanjungan bahwa engkau adalah orang yang terhormat, engkau adalah orang kaya yang memiliki gurita-gurita bisnis yang demikian luar biasa. Engkau adalah seorang taipan yang luar biasa dengan harta kekayaan, dengan jumlah yang fantastis dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saudara, hati-hati, hati-hati. Ayat firman Tuhan ini memperingatkan kepada saudara dan saya. Lihat 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai dengan 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kenapa kok demikian? Karena hati orang yang seperti ini, yang lebih mengasihi dunia, lebih terikat kepada harta benda yang dia miliki, bukan terikat kepada Tuhan sebagai sang pemberi. Tetapi jika engkau adalah orang yang terikat hatimu kepada Tuhan sebagai sang pemberi, niscaya hidupmu akan senantiasa selaras dengan hati dan pikiran Tuhan. Harta bendamu tidak akan kau pakai untuk menikmatkan kedaginganmu semata-mata bersama keluarga.
tetapi engkau akan pakai harta bendamu untuk memuliakan nama Tuhan dengan hidup berbagi dengan orang-orang yang menghadapi kesulitan, sehingga lewat apa yang engkau lakukan, engkau berbeda dan kau mendapat sanjungan bukan dari dunia ini saja, tetapi juga dari Tuhan di tempat yang tersembunyi. Saudara, ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup mengingatkan kita dengan Lukas pasal yang keempat ayat 1-13. Silakan Bapak Ibu catat. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15-17 mengingatkan kepada kita dengan Lukas pasal 4 ayat 1-13, di mana Tuhan Yesus setelah berpuasa 40 hari 40 malam, dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ujian, pencobaan yang dicobakan kepada Tuhan Yesus oleh iblis adalah ketiga perkara ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Nah saudara, di dalam hidup ini tadi seringkali bukankah dunia juga berlomba-lomba antara engkau dan aku hebat yang mana? Antara engkau dan aku kuat yang mana? Sehingga seringkali orang-orang kaya kalau berselisih sama-sama ingin menunjukkan siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih punya relasi, dan lain sebagainya. Demikian pula di dalam hal jumlah harta, orang-orang kaya telah juga digelitik, telah juga orang-orang lain mempengaruhi dengan mulai memberikan ranking. Siapa yang nomor 1, siapa yang nomor 2, siapa yang nomor 3, dan selanjutnya. Sehingga urutan ranking ini juga menjadi salah satu gengsi yang oleh orang-orang tertentu itu penting di dalam kehidupan mereka. Karena di dalam dunia yang penuh dengan dosa ini tadi, ada begitu banyak daya tarik, salah satunya pujian, yaitu pengakuan dari masyarakat secara luas, agar supaya orang-orang yang terjerat dengan pujian ini tadi juga terjerat dengan kesombongan di dalam hidup. Yesus yang adalah Tuhan juga dipancing, dicobai dengan kesombongan hidup. Jika engkau memang adalah anak Allah, ayo dari tempat yang tinggi loncat ke bawah. Bukankah telah tertulis bahwa malaikat-malaikat Bapakmu akan menatang engkau dengan tangannya, sehingga engkau, kakimu tidak akan terantuk kepada batu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang menjadi teladan buat saudara dan saya untuk kita bersama-sama bisa jalani, dia berkata, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara, lewat pemaparan video saya kali ini memberikan peringatan kepada Anda dan saya dengan judul persahabatan dengan dunia. Saudara, hati-hati, jangan engkau hidup bersahabat dengan dunia. Kenapa? Karena ketika Anda bersahabat dunia, berarti mengikatkan hatimu terhadap segala harta benda jasmani yang engkau miliki, maka engkau telah memilih hidup bersahabat dunia. Artinya sekaligus engkau bermusuhan dengan Tuhan. Tetapi milikilah hati yang senantiasa terikat, terpaut dengan hati Tuhan sebagai Sang Pemberi, maka engkau akan menjadi orang yang bersahabat dengan Tuhan, yang senantiasa mau memakai segala harta benda kekayaanmu untuk segala kebaikan di dalam kehidupan ini, untuk melakukan segala kebenaran di dalam kehidupan ini. Dengan engkau mau hidup senantiasa berbagi dengan orang-orang miskin, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang memerlukan pertolongan, sehingga dengan demikian engkau telah mengumpulkan hartamu ada di surga, engkau telah memuliakan nama Tuhanmu, dan lewat hidupmu banyak orang diberkati. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.